Berjumpa lagi dengan SWG Team, channel yang akan membahas story destination atau sejarah tempat-tempat destinasi. Pada kesempatan kali ini, SWG Team akan membahas tentang sejarah petilasan Majapahit yang berada di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Konon, petilasan tersebut mempunyai sejarah yang beredar di masyarakat. Kala itu, Raja Hayam Wuruk mempersunting seorang putri yang sangat cantik jelita dari kerajaan Pajajaran yang bernama Sri Dyah Pitaloka. Akhirnya, Prabu Hayam Wuruk mengutus Patih Gajah Mada untuk melamar putri Pajajaran tersebut. Tetapi, sang putri menolak karena beliau menggugat Sumpah Palapa bahwasanya semua kerajaan harus bersatu di bawah Panji-Panji Majapahit. Sedangkan kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang belum bergantung dengan Majapahit. Sang Mahapatih Gajah Mada mengatakan bahwa putri Pajajaran harus jadi putri sasrahan, bukan dilamar seperti yang dimaksud Prabu Hayam Wuruk. Dan terjadilah pertempuran antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit yang mengakibatkan gugurnya Raja Pajajaran beserta putrinya Sri Dyah Pitaloka. Mendengar kematian Sri Dyah Pitaloka, murkalah sang Prabu Hayam Wuruk kepada sang Mahapatih Gajah Mada. Dan untuk menghindari konflik di dalam kerajaan Majapahit, maka sang Mahapatih Gajah Mada mengalah dengan mengasingkan diri jauh dari pusat kerajaan dengan membawa sekelompok pasukan inti kerajaan, yaitu pasukan Bayangkara. Beliau mengasingkan diri di perbatasan sebelah barat Sungai Brantas, tepatnya di wilayah Perdikan Karangkletak, Desa Lambang Kuning, yang berjarak 1 kilometer dari Sungai Brantas, yang dulunya sudah dibabat dan dipersiapkan oleh Senopati Mojopahit, yaitu Iroboro, atau biasa disebut dengan Perwiro Sengumboro. Sebelum Gajah Mada datang, Senopati Iroboro telah menyiapkan sebuah benteng yang terbuat dari batu bata merah, serta sebuah rumah yang terbuat dari geladak kayu jati, yaitu Duputuk Boto, yang lokasinya di sebelah barat dari situs Gajah Mada yang berjarak sekitar 300 meter. Rumah geladak kayu jati tersebut telah dihuni oleh Ratu Niang atau Roro Kuning yang dijaga oleh Senopati Iroboro beserta puluhan pasukan pilihannya.
lama setelah Mahapatih Gajah Mada datang, menikahlah dengan Nyai Roro Kuning yang menunggu kedatangannya. Setelah menikah, beliau hidup secara sederhana dengan bertani dan beternak dengan tujuan untuk menghilangkan jati diri beliau. Pada akhirnya rakyat sekitar menyebut dengan Mbah Budo. Dengan nama itulah pasukan pimpinan Hayam Wuruk kesulitan menemukan jejaknya. Setelah menikah, beliau hidup secara sederhana dengan bertani dan beternak dengan tujuan untuk menghilangkan jati diri beliau. Pada akhirnya rakyat sekitar menyebut dengan Mbah Budo. Dengan nama itulah pasukan pimpinan Hayam Wuruk kesulitan menemukan jejaknya. Adapun beberapa karya beliau yang dihasilkan seperti kitab Sutasoma, Negara Kartagama, dan Kutara Saranawa. Kitab Negara Kartagama tersebut menuat kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwara, yang artinya berbeda-beda tetap satu, tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Dan kata Bhinneka Tunggal Ika sekarang ini menjadi simbol negara Indonesia yang tertulis dalam pita yang dicengkram burung Garuda. Kisah cinta sang patih kemudian dipisahkan oleh maut. Nyai Roro Kuning meninggal dan dikebumikan di desa Lambang Kuning yang saat ini menjadi situs petilasan. Makam utama yang berpagar diyakini adalah makam Nyai Roro Kuning, yang di dekatnya terdapat batu datar, tempat semedi Sang Majapahit. Dan pada saat itu, setelah meninggalnya Nyai Roro Kuning, Sang Patih Majapahit pun memutuskan pergi dari desa tersebut dan membawa pasukannya dan meneruskan jejaknya ke daerah Bali. Saya kira cukup untuk episode kali ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.